Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Ulbah bin Zaid, kedermawanan sang fakir. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk mensukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Lampu Mahabbah, serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Ketika itu, musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit terasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun tersebut bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah, 1 bulan sebelum menghadapi bulan Ramadan. Akan tetapi, bagi mereka, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sebagai dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab menambah panas keadaan bahwa telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassanah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut, apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang tujuan mereka pada peperangan ini. Keberangkatan kali ini sangat jelas, yaitu Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab. Para munafikin gelisah dengan perjalanan jauh di musim itu. Mereka selalu mengatakan, seharusnya keberangkatan tidak di musim panas ini. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya orang-orang yang ditinggalkan, yaitu tidak ikut perang, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat, yaitu pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 81. Suatu kali Rasulullah SAW hendak menguji salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang dengan Banil Asfar, yaitu Romawi? Lantas ia pun menjawab, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk tidak berangkat dan jangan jatuhkan aku ke fitnah. Demi Allah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita melebihiku, dan aku takut jika melihat wanita Romawi aku tidak tahan. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak ikut berperang. Maka turunlah firman Allah Ta'ala. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin, yaitu tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 49. Ketika kaum muslimin mendengar seruan jihad, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok penjuru negeri. Beliau mengajak para dermawan
untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Dalam sejarah dikenal dengan Jaishul Usra adalah Ulbah bin Zaid al-Harisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Ia seorang fakir dari suku Ansor dari kabilah Aus. Ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri, tinggal dan menetap di tempat kelahirannya, yaitu Madinah, untuk menunggu hari keberangkatan. Semua transaksi di pasar-pasar Madinah banyak perihal jual beli perlengkapan perang, kuda, unta, baju besi, pedang, panah, dan sebagainya dengan kesediaan yang mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya apa yang telah ia persiapkan. Dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa dibeli? Uang 1 dirham tak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang mempersiapkan Jaishul Usra, untuknya surga. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat keadaan dirinya, kebetulan dalam peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki. Pada salah satu hari dalam masa persiapan, Ulbah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dikelilingin para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punyai berjumlah 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Untuk beliau sabda Rasul yang mulia, "Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar." Umar radhiyallahu anhu datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman radhiyallahu anhu membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman apa yang ia perbuat setelah ini." Beliau juga menyumbang 1000 unta, kemudian masih kurang 50 ekor, maka beliau tambah 50 ekor lagi. Abdurrahman radhiyallahu anhu membawa 200 uqiyah perak. Lalu datanglah Abbas bin Abdul Muttalib, Tolha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslah radhiyallahu anhum. Semuanya membawa harta mereka. Ulbah juga melihat sahabat yang bukan golongan berada berinfak dengan apa yang ia miliki. Ashim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari kebun kurmanya. Sebagian membawa 2 mud, bahkan 1 mud, yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali orang munafikin. Pada mereka turun ayat yang berbunyi, orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 79. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah dengan membawa semua kesedihannya. Ketika senja sudah menutupi bumi dan malam pun telah larut, Ulbah belum bisa memejamkan matanya sekejap pun. Yang dapat ia lakukan hanyalah berbolak-balik ke kiri dan ke kanan di atas tikar tidurnya. Tiba-tiba terlintas suatu pikiran, mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau berdiri mengambil wudhu, lalu beliau sholat. Lalu beliau pun menangis menumpahkan semua kesedihannya kepada Zat yang memiliki isi langit dan bumi. Lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah,
engkau memerintahkan untuk berjihad, sedangkan engkau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu, dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka saksikanlah sesungguhnya aku bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta, raga, atau kehormatan. Doa itu beliau ulang-ulang seakan-akan beliau berkata, "Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lain telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu." Subhanallah, alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tak punya, sebuah kedermawanan dari mereka yang disebut papa. Paginya beliau salat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah beliau lupakan air mata yang telah bertumpakan di atas tikar salatnya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakannya. Dia berkabarkan cerita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang tadi malam telah bersedekah, hendaklah dia berdiri." Tidak seorang pun yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya telah bersedekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatinya dan berkata, "Bergembiralah Ulbah demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima." Alangkah bahagianya Ulbah. Doa yang beliau panjatkan tadi malam sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintihan dan jeritannya. Semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya kini, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima Allah? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah? Sudahkah kita mengusahakannya? Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih.